Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf buat kawan-kawan, soalnya mungkin ada 2 minggu sampai 3 minggu terakhir kita tidak ada update sama sekali. Alhamdulillah saya dan sekeluarga terpapar COVID 2021, bukan 2019, 2021 COVID-nya. Nggak enak banget beneran, memang ada itu COVID. Memang ternyata ada beneran. Awalnya juga saya nggak percaya gitu. Kalau nggak saya mengalami sendiri, dan ya ternyata memang ada, tapi tidak semengerikan atau sefatal yang ada di medsos sebelumnya. Nah, hanya tidak bisa dianggap remeh juga karena banyak di sekeliling kami itu ada 2 orang yang sudah meninggal gara-gara COVID itu, dan alam ya, karena dampaknya memang beda-beda. Ada yang sesak nafas, ada yang mahnya kumat, mah kronis, lalu dalam hitungan jam meninggal. Tapi orang itu tidak jauh dari lingkaran kita juga, dan ya itulah harus waspada. Memang bener-bener gak enak, dan semua rasa nggak ada rasanya ya. Jadi, saya ngerokok, makan, minum tuh semua nggak ada rasanya. Satu jenis karakter rasa. Tidak bisa mengenal makanan yang enak-enak tuh nggak ada. Semua sama, nggak enak semua. Ada yang bau bangkai, ada yang bau bawang dan segala macam, sesuatu yang tidak kita sukai. Dominan baunya aneh-aneh. Ya, bahkan kentut kita sendiri aja kita nggak bisa ngenalin bau apa enggak sih. Tapi alhamdulillah semua sudah lewati. Kuncinya sabar dan banyak minum air putih, ya, vitamin C ya, dan jangan berhenti untuk memaksakan diri untuk makan apapun rasanya. Ya kalau misalnya nggak bisa makan nasi, nggak bisa makan apa, ikan segala macam, makan kurma, minum madu, jadi banyak penuh nutrisi ya, walaupun sedikit tapi penuh nutrisi. Buah-buahan untuk memancing selera makan. Bahkan saya ngerokok sebenarnya, itu pun sebenarnya rasanya tuh baru 70% ya. Baru 70% kembali pulih. Belum sepenuhnya. Jadi rasanya masih kayak agak-agak bau menyan-menyan dikit lah. Oke. Cukup memukul ini ya, psikologis. Jadi saya tidak bisa fokus. Kita kehilangan konsentrasi ya selama ini. Memang bandel banget sih, panasnya bandel, flu-nya bandel. Yang paling menyiksa itu kita kehilangan rasa. Jadi semua hal sama, kena asap knalpot, asap rokok, apa yang kita minum, apa yang kita makan, semua satu rasa. Bahkan kita mandi aja nggak bisa ngancium bau harum sabun tuh, nggak bisa kecium. Satu semua sih baunya. Dan ya itulah COVID ya, COVID ada dan kita harus waspada. Saya masih belum bisa fokus ke konten ya, jadi saya juga kebingungan nih, karena segala sesuatunya harus di restart dari awal lagi. Sempat ngeblank juga ini otak. Yang dulunya rencana kita mau masalah yellow dan segala macam bla 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 itu terpotong. Jadi saya juga harus pemanasan dulu otak saya supaya tetap encer. Ini pemanasan, kita coba ngerespon apa yang disarankan kawan-kawan di kolom komentar. Bagaimana caranya penanganan ikan yang lompat. Nah, jadi gini, saya berikan juga tambahan info. Tidak hanya bagaimana penanganan, tapi bagaimana cara mengantisipasinya supaya nggak lompat. Ya otomatis apa penyebabnya ikan lompat, termasuk diantaranya. Oke, kita mulai saja materinya. Shut up and sit down. Ikan kesayangan loncat. Ya, tuh. Si merah. Semoga masih hidup. Bro. Oh, masih kuat, syukurlah. Oke.
Ya, adalah hal yang sangat-sangat disesalkan, menjengkelkan apabila kita punya ikan kesayangan dan ternyata lompat dan berakhir dengan kematian. 70-80% korban ikan lompat biasanya berakhir dengan kematian. Ikan lompat kelamaan di luar tank dan begitu dimasukkan kembali dalam tank, ikan mati. Itulah yang terjadi. Padahal ikan memiliki labirin, yaitu kemampuan untuk bernapas di luar air. Kenapa bisa mati ya? Nah, itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab melalui video ini supaya lebih jelas, lebih detail, supaya kita tahu cara penanganan dan perawatannya. Hal yang paling pertama kita bahas adalah penyebab dari ikan lompat ya. Ikan lompat itu karena ikan tidak nyaman dengan kondisi tank. Mengapa begitu? Pertama, biasanya ini kejadian kepada ikan baru. Entah dia baru beli dari Kalimantan, terus perjalanan yang cukup lama dan cukup melelahkan, ikan naik pesawat atau perjalanan sampai transit, sampai naik kereta atau pakai bus, ikan kan stres, langsung dimasukin ke dalam tank yang cukup airnya penuh pula. Wah ya, dia langsung stres, lompat. Itu sering kejadian kayak gitu. Makanya pentingnya pola adaptasi ikan yang baru itu harus diterapkan. Kawan-kawan bisa cek di video-video sebelumnya di channel ini mengenai adaptasi ikan baru ya. Jadi dimasukin dalam box dulu 1, 2, 3 hari, kasih makan komet sampai dia mau makan, berarti dia normal metabolismenya, baru bisa dimasukkan dalam tank. Dan tanknya pun tidak boleh penuh airnya, cukup beberapa senti sesuai anjuran. Setelah dia mau makan lagi, berarti udah normal, baru ditambahin airnya pelan-pelan. Jadi perlu waktu, tidak bisa langsung sekaligus. Selain itu dampaknya bisa kena pelvet kalau langsung ya, karena ikan stres berat. Nah, yang kedua, karena tank baru saja dicuci atau diganti air. Nah, kadang-kadang kalau misalkan salah dalam praktek WC, wash and clean untuk tanknya, nah itu biasanya ikan jadi stres. Kenapa bisa begitu? Alangkah baiknya kalau ganti air itu disisakan air yang lama itu minimal seperempat ya, seperempat atau sepertiganya. Seperempat terlalu sedikit juga ya, sepertiganya lah yang paling tidak sepertiganya. Jadi air baru itu 2/3, air lama itu sepertiganya. Kalau nggak paham sepertiga, 2/3, kita gunakan persentase ya. Misalkan untuk air itu yang lama itu sekitar 30%, air yang barunya 70%, itu nggak apa-apa, supaya ikan tidak stres ya, karena shock, karena air baru, suhu baru, pH baru, ikan bisa shock, bisa kaget. Pertama mungkin dia lompat, masih mending kalau lompat, kalau langsung mati, nah itu bahaya juga, banyak kejadian seperti itu. Terus yang ketiga adalah karena tank itu tidak diberi penutup yang baik dan layak. Kalau tank itu terbuka, open, otomatis dia di saat kita lengah, pada saat kita tidur malam-malam biasanya ya, kejadiannya kan biasanya lompat tuh tau-taunya subuh atau pagi udah ikannya mengering aja di lantai. Nah itu biasanya kalau ikan ini kan ikan predator, sifatnya predator, jadi dia lebih aktif berburu itu di tengah malam. Ya, dia tahu, walaupun dia di dalam tank, dia tahu iklimnya, cuacanya. Oh, ini agak dingin, berarti ini perubahan suhu, udah mulai malam, gelap. Dia lebih aktif di saat-saat seperti itu. Lampu gelap ya, lampu mati, dia malah aktif berburu. Begitu dia melihat cicak atau binatang-binatang lain yang sifatnya target ya dari ikan predator ini, cicak atau tikus atau mungkin yang lain ya, apa ya, entah. Nah, dia melihat karena tidak tertutup, entah itu di dinding atau di bagian atas tank, lagi main-main atau mungkin di atas tanaman-tanaman atau akarnya ada binatang, dia samber, lompat langsung kelewat, jatuh di lantai. Nah itulah yang sering terjadi. Baru kita sadar begitu pagi-pagi ikan tidak ada dalam tank dan ada di bawah kolong.
di bawah kolong lantai atau mungkin dekat dengan kamar mandi. Karena ikan itu dia punya insting, begitu dia lompat ke lantai dia akan mencari area yang dingin atau basah, yaitu kamar mandi atau WC di sekitarnya. Karena dia menggunakan instingnya yaitu mencari sumber mata air terdekat. Nah, sekarang memasuki cara merawat ikan yang habis lompat. Langkah pertama, langkah darurat adalah gunakan air hangat untuk melepaskan kotoran di badan ikan. Dan gunakan kedua tangan kita ya, artinya secara manual. Air hangat nggak perlu lama-lama, nggak perlu ngerebus. Saya pikir di setiap rumah ada termos ya, termos air atau menggunakan air dispenser. Nggak perlu banyak-banyak, cukup mungkin satu gayung kali ya, satu gayung air panas campurkan dengan setengah ember atau ya setengah ember air biasa, itu kan cukup hangat tuh. Nah, gunakan air itu, nggak perlu banyak. Gunakan air itu dan gunakan kedua tangan kita. Taruh di box pertama otomatis ya, taruh di box air biasa, terus kasih air hangat dari dispenser, entah dari termos. Baru digosok pelan-pelan dengan kedua tangan, membuang debu yang menempel di badan. Ikan itu kan dia menghasilkan lendir ya. Ikan yang bergerak di luar air, dia pasti menghasilkan lendir yang ekstra, berlebih untuk mempertahankan untuk bertahan hidup dan untuk bergerak. Begitu dia masuk ke dalam kolong yang banyak debunya, otomatis debu tadi menutupi seluruh tubuhnya. Lendir tadi bersifat menjadi lem terhadap debu, jadi nempel semua sehingga dia tidak bisa bergerak. Nah, ikan itu mati itu karena dia lendir yang dia keluarkan itu semua terserap oleh debu dan akhirnya apa? Mengering keras di luar dan dia tidak bisa menghasilkan lendir lagi. Ikan kalau tidak bisa menghasilkan lendir dia akan mati. Gunakan secara manual menggunakan tangan ya, dipijat pelan-pelan, melepaskan debu dari sekujur badannya pelan-pelan manual pakai air hangat sampai ikan benar-benar bisa bergerak. Setelah itu sediakan air yang bersih kembali di dalam box, tetap di dalam box setinggi 2 jari di atas punggungnya ya. Terus kasih air hangat tadi yang ada sisa mungkin atau tambahan dari termos, kasih air hangat dan plus heater ya. Kalau perlu heater, kasih daun ketapang juga boleh, bagus lagi untuk antibiotik. Dan yang paling utama adalah sedikit garam. Tidak perlu banyak, sedikit saja. Ya katakanlah setengah sendok makan untuk memancing atau menstimulus produksi lendir dari ikan tersebut supaya dia tetap menghasilkan lendir, karena ikan tuh bertahan dari lendirnya ya. Betul, ikan menggunakan labirin untuk bernapas secara langsung, mengikat oksigen di luar dari air, tetapi proses yang dia gunakan itu pada saat dia imigrasi atau berpindah. Nah, biasanya kondisinya itu tidak kering total, tapi ada basahnya, setidaknya lembab di tengah malam hari ya, atau pada saat gerimis, atau ada saat becek-becek, bukan kering total. Kalau kering total ya tetap mati lah. Nah, kadang-kadang kalau misalkan dia terabaikan, katakanlah terabaikan, dan kita baru tahu itu pagi hari dan waktunya cukup lama dia di atas lantai yang berdebu. Kalau kena debu, taruh lagi dalam air, biasanya sirip-siripnya itu rusak, ujung-ujungnya rusak karena terkena debu tadi, nempel debunya, lengket sekali. Begitu dibersihkan, siripnya pun ikut rusak. Banyak sekali kejadian seperti itu. Nah, kalau sudah mengakibatkan hal sedemikian, itu daun ketapang saja tidak cukup, kasih obat ya. Jadi tingkat keparahannya kita lihat juga. Kalau dia masih baru aja nggak perlu obat, nggak apa-apa. Tapi kalau udah sampai siripnya sobek-sobek, wajib beri obat untuk menghindari infeksi atau jamur ya. Berapa lama waktu ini diperlukan di dalam box? Nah, itu tergantung situasinya. Pertama kita yang kontrol adalah katakanlah
menengah ke bawah ya, artinya tidak terlalu merusak ke badan. Selama 1 hari dipantau, 2 hari dipantau, hari ketiga beri dia komet ya, atau makanan hidup. Kalau diberi makan dia mau di hari ketiga, berarti metabolismenya normal. Nah, itu siap hari keempat pindahkan ke tank lagi, tidak masalah. Tapi kalau misalkan ikannya tidak mau makan, jangan diburu-buru dimasukkan ke dalam tank, tetap di dalam box. Pokoknya sampai dia mau makan di dalam box. Ya. Nah, biasanya kalau yang parah itu sudah sampai luka-luka siripnya, kasih obat. Nah, itu cukup lama, bisa seminggu. Pokoknya intinya harus dia mau makan komet dalam box baru boleh dipindah. Nah, ini memang harus sabar sih ya, risiko memang, makanya antisipasi itu lebih utama ya. Tutup, kasih penutup supaya ikan tidak lompat. Sebelum saya menutup video ini ya, saya juga ingin mengucapkan bela sungkawa ya, sekaligus prihatin yang dalam kepada rekan-rekan atau kawan-kawan kita yang ada di Malang dan sekitarnya, bahkan sampai ke Jogja, bahkan sampai ke Bali juga ada terasa getaran gempa tadi siang sekitar pukul 2 siang ya. Gempa yang cukup kuat, 6 lebih ya, 6, lebih magnitudo, dan itu mudah-mudahan tidak ada korban susulan atau gempa susulan lagi ya. Semoga kawan-kawan yang mendapatkan musibah ini bisa bersabar dan segera ada bantuan dari pemerintah untuk para korban. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Hitung untuk pemanasannya. Untuk next video saya belum mendapat ide, mungkin kawan-kawan ada bisa menyumbangkan saran di kolom komentar nanti. Sementara itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.